Velas, jumpa lagi dengan pelancong nekat. Masih di Texas. Oke, referensi travelmu. Kalau di Amerika itu ya, tidak lepas dari mobil-mobilnya yang super keren ya. Jadi untuk episode kali ini gua mau nerangin tentang sebuah mobil yang ada di Amerika ya. Kalian tentunya penasaran kan kayak gimana sih mobil-mobil di Amerika itu. Nah, sekarang ini gua coba review mobil yang sangat keren banget, namanya itu Jeep Compass Trailhawk. Jeep Compass ini kalau di Amerika ini ukurannya dia cenderung small SUV ya. Jadi dia SUV tapi yang tidak terlalu besar. Harganya itu sekitar 30 sampai 35 ribu USD tergantung spek yang kalian pilih. Oke, let's review it. Jeep Compass sendiri itu ada berbagai macam varian. Nah, yang sekarang gua review adalah yang berjenis Trailhawk atau trail rated, atau istilahnya sudah diuji di trail yang sangat ekstrim ya. Nah, salah satu indikator Trailhawk ini adalah ada stiker hitam ini di kap mesinnya ya, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut nih ke grillnya. Ini ada 7 pilar grill, jadi menambah aksen jantan ya. Nah, terus ada juga ini yang namanya recovery hook. Jadi kalau kita stuck di medan-medan yang ekstrim berlumpur, nah ini bisa membantu kita untuk di towing oleh kawan kita ya. Jadi udah siap di sini, dan ini juga udah kuat banget, standar trail banget ya. Jadi udah siap buat medan off-road. Oke. Nah, selanjutnya ini ada suatu alat yang tersembunyi di sini. Ini adalah radar ya. Radar ini berfungsi sebagai sensor untuk nanti adaptive cruise control. Kalau kalian mengaktifkan adaptive cruise control, radar ini fungsinya buat mendeteksi halangan-halangan yang ada di depan mobil ini. Jadi mobil ini bisa mengerem secara otomatis gitu ya. Nah, yang spesial dari Trailhawk ini adalah special emblem. Nah, seperti kalian di sini lihat, itu namanya trail rated 4x4. Nah, itu apa artinya? Artinya mobil ini sudah melalui tes di gurun Moab di Utah, sama di gurun Rubicon di California ya. Jadi ini adalah garansi dari Jeep kalau mobil ini udah certified buat medan-medan off-road ya. Rodanya sendiri ini berukuran 17 inch. Jadi untuk bannya dia medium profile ya, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal ya. Jadi ini ideal banget. Terus peleknya sendiri itu pelek aluminium dengan 2 aksen, yaitu aksen hitam dan silver ya. Jadi menambah garang dari peleknya itu sendiri. Ya, masih tentang Trailhawk tadi. Jadi untuk logo kompasnya sendiri juga ada aksen merahnya ya. Jadi ini artinya ini trail rated. Nah, di bagian buritan ini ada logo 4x4, artinya itu sudah 4-wheel drive ya. Nah, selanjutnya ini ada lambang yang sangat ikonik banget ya, Trailhawk tuh. Lambangnya itu gambar elang dengan outline-nya silver dan dalamnya itu merah dengan tulisan Trailhawk ya. Gagah banget pokoknya. Selain itu, Jeep ini juga ada recovery hooknya di bagian belakang ya, tapi cuma satu, nggak seperti di depan ada 2. Ini di belakang juga ada disediakan. Trail raid juga ini, tapi cuma satu, ada di sebelah kiri ya. Nah, sekarang kita cek dalamnya ya.
ini dalamannya Velas. Jadi untuk orang Asia semacam kita ya, gue sih nggak tinggi-tinggi amat. Gue cuma 165 cm. Nah ini cukup pas sih menurut gue, nggak terlalu kecil. Dan masih ada headroomnya dikit ya. Nah juga setirnya juga tidak terlalu jauh. Dan juga shift knob-nya juga bisa dijangkau dengan mudah ya. Nah ini sekarang gue jelasin panel di setirnya ya. Kayaknya ada banyak gitu ya. Nah tapi sebenarnya itu simple banget. Yang kita mulai dari yang kiri dulu. Yang ini tuh option buat memilih menu yang ada di dashboard. Jadi kalau kita pencet panah bawah, nah ini berubah displaynya di sana ya. Panah bawah lagi, beda lagi. Bawah lagi tentang fuel economy ya. Jadi ini buat mengatur dashboard panel yang ada di depan drivernya ya. Nah, terus di sini juga ada panel untuk mengangkat atau menerima telepon ya. Selain itu juga bisa untuk mengaktifkan Siri. Kalau kalian pakai iPhone, nih pencet tombol yang ini. Nah ini yang tengah tombol klakson seperti biasa, dan yang kanan ini adalah tombol cruise control. Nah cruise controlnya ini ada dua macam. Ini yang normal tanpa radar, jadi kalian pencet ini, lalu kalian pencet tombol setnya untuk mengatur speednya, dan ini untuk mengcancel ya. Nah yang selanjutnya ini cruise control dengan memakai radar. Nah kalau kalian mengaktifkan ini artinya radarnya itu aktif. Dan dua tombol ini adalah untuk mengatur jarak dengan mobil yang di depan. Kalau kita pencet yang tombol yang kedua ini artinya kita semakin dekat dengan mobil yang di depan. Kalau yang sebelah kanan itu artinya kita agak menjauh dari mobil di depan ya. Ini adalah center screen yang di bagian tengah. Nah ini banyak sekali opsinya. Kita mulai dulu dari sebelah kiri. Ini adalah radio. Kita bisa milih radio AM, FM atau satellite, Sirius XM ya. Terus yang kedua ini ada media. Jadi untuk media ini kita bisa memilih kalau kita ada USB atau kita bisa connect telepon kita melalui Bluetooth ya. Nah terus selanjutnya ini untuk pengaturan climate atau suhu ya. Jadi bisa untuk heater dan untuk AC. Nah kita bisa mengatur juga posisi AC-nya, apakah auto dan sebagainya macamnya ya. Jadi ini untuk climate secara umum. Terus selanjutnya itu apps itu artinya menampilkan semua aplikasi yang tersedia. Ada radio, media, climate, phone, setting, kompas dan sebagainya macam ya. Terus selanjutnya ini phone nih menampilkan phone kalau kita connect phone kita di sistem ini. Nah maka akan terlihat semua ya, semua panggilan yang masuk atau bagaimana kita bisa menelpon orang ya. Ada phone booknya juga. Mobil ini juga support Android Auto sama iPhone CarPlay ya. Jadi kalau kalian connect iPhone atau Android kalian akan tampil di sini. Ya ini kompas biasa ya, kompas manual. Terus ini settingnya. Nah settingnya ini bisa men-setting semua sistem yang ada di sini ya. Dan yang menarik ini Velas, ini yang bagian yang gue suka itu bagian safety driving assistant ya. Kalau kalian pencet ini ada banyak opsi gitu untuk automatic braking, terus sensitivity brakingnya, terus ada lane sense warningnya segala macam ya. Juga sampai park sense. Jadi kalian bisa enable sound sama display atau cuman sound aja gitu ya. Jadi ini feature yang menurut gua lumayan canggih. Nah ini ada blind spot alert, kalian bisa aktifin atau deaktif ya. Nah dan yang lain sebagainya. Panel physical yang ada di sini ini biasa volume, dan ini tune buat radio ya. Ini ada lampu hazard. Terus ini ada buat mute kalau kita lagi nelpon, kalau mute cepet ini ya. Ini buat matiin screen yang di sini mati. Nah screen on off. Nah ini buat anti slip, dan ini buat parking ya. Oke, nah ini biasa, ini buat climate juga, ada on off AC segala macam, naikin suhu, nurunin suhu atau auto ya. Nah
yang menarik itu di sini ada port USB auxiliary, sama dikasih juga kalau kita mau ekstra USB kita bisa pakai yang cigarette ini ya, cigarette hole ini. Nah, selanjutnya yang menarik itu adalah tombol untuk memilih medan off-road ya. Jadi ini sangat convenient sekali. Jadi untuk menggantinya cukup diputar ya, diputar ke kanan contohnya. Nah, ini akan berubah ke mode salju. Nah, begitu kita rubah ke salju, nah dia modenya akan berubah jadi salju. Itu memberitahukan kalau sekarang kita di salju ya. Nah, selanjutnya untuk mode pasir juga ya, berubah juga. Nah, begitu juga untuk mode-mode yang lain ya, seperti lumpur dan bebatuan ya. Oke. Nah, sekarang kita balikin lagi ke auto karena kita tidak sedang off-road. Nah, ini gue jelasin fungsi 4-wheel drive-nya. Nah, yang pertama itu adalah 4-wheel drive low. Ini buat kalau lagi low speed ya, di bawah 40 mile per hour. Nah, tombol yang kedua itu adalah 4-wheel drive lock. Itu artinya dia akan melock axle depan dengan axle belakang ya. Ini gunanya untuk di jalan-jalan yang sangat licin atau slippery. Nah, tombol yang terakhir ini adalah Hill Descent Control System. Jadi ini gunanya waktu kendaraan menurun sangat curam sekali. Nah, sistemnya akan membantu kita dalam mengerem kendaraan hingga tidak tergelincir. Nah, ini sekarang gua di baris kedua, yaitu di kursi penumpang ya. Ini kelihatannya lumayan lebar ya bagi orang Asia kayak gua gini. Jadi headroom juga masih oke. Ini space ke depan juga masih oke ya. Nah, ini di sini udah ada AC sama heaternya juga di sini, sama tempat buat ngecas. Nah, ini malah pakai yang adapter yang kayak buat di rumah itu ya, dan juga USB. Terus di sini kita bisa buka untuk menaruh cup di sini ya, buat minum botol ya. Dan ini lumayan nyaman sekali lah buat SUV yang ukuran kecil. Nah, sekarang kita buka bagasinya ya, ukurannya seperti apa. Nah, di sini lumayan lebar ini, jadi kita bisa muat sekitar 2 koper besar ya di sini, 2 koper besar atau 2 box besar. Dan ini juga bisa direbahkan. Nah, untuk mendapatkan extra space, misalkan kalian mau naruh sepeda atau sesuatu yang panjang dan lebar ya. Jadi ini masih bisa gitu. Nah, sebelah sini nih tempat ban serep ya. Ya, semua udah ada alat-alatnya di situ buat membantu membuka ban dan memasangnya kembali, ada dongkrak dan sebagainya. Jadi udah lengkap sekali. Nah, kalau lagi di pantai ini atau di pegunungan, ini bisa buat duduk juga ya, sambil santai duduk minum kopi ya. Nah, di sini ada juga nih colokan buat heater atau buat kulkas elektrik atau buat ngecas HP juga ya. Jadi mereka nyediain juga di bagian buritannya ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagian dapur pacunya ya. Ini gue liatin caranya buka kap mesin. Itu jadi lu mesti jongkok. Jadi lu lihat di situ ada tombol dan ada lambangnya ya. Jadi kalian harus tarik begini. Nah, selanjutnya untuk membukanya ini kalian harus angkat dikit. Nah, lalu ada semacam tombol kecil gitu ya, kalian geser aja ke kiri ya. Nah, terus kalian angkat. Nah, itu biasanya, tapi ini masih manual ya, belum ada pegasnya di kiri dan kanan, jadi kita harus pakai ini buat menopang. Nah, ini mesin dari Jeep Compass ini adalah 2400 naturally aspirated, jadi belum turbo ya, menghasilkan sekitar 180 horsepower.
Jadi lumayan untuk ukuran SUV kecil dengan kemampuan off-road seperti ini. Nah, sekilas tadi udah gue jelasin ya semua fitur-fitur sama fasilitas yang ada di mobil ini ya. Nah, sekarang kita cobain nyetir ya. Gimana rasanya naik Jeep Compass Trailhawk. Nah, tips dari gue ini, sebelum kalian nyalain apapun di mobil ya, pastiin kalian harus pakai seat belt. Ya, seat belt ini jangan pernah lupa. Tidak hanya buat drivernya, tapi juga semua penumpang itu harus dan wajib pakai seat belt buat keselamatan. Ya, oke. Nah, selanjutnya tips driving dari gua adalah kalian harus adjust kursi kalian dulu sampai kalian nyaman. Ya, misalkan kurang mundur atau kurang maju ke depan ininya ya. Jadi harus kalian set dulu sebelum kalian mencet tombol apa-apa di mobil. Oke. Nah, setelah itu yang ketiga adalah kalian harus make sure ini spionnya harus sudah sesuai dengan posisi kalian. Jadi spion kiri luar, spion kanan luar, dan spion tengah ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan posisi kalian. Oke. Nah, seat belt udah, spion udah, kursi juga udah, mantap. Satu lagi, jangan lupa berdoa pada yang di atas ya. Sekarang tiba saatnya untuk menekan tombol start ya. Merdu sekali suara mesin ini. Jangan lupa tutup semua jendela supaya angin tidak masuk dan kita juga tidak masuk angin ya. Wah, ini mantep banget ini handlingnya. Dan suspensinya juga stiff ya, khas mobil off-road ya. Kita coba di jalan raya. Kita coba akselerasinya. Nah, make sure nih kalau di lampu merah kalian berhenti dulu sejenak ya, sambil lihat mobil yang di sebelah kiri. Nah, kalau udah kira-kira aman baru kita boleh masuk ya. Dalam menyetir itu juga harus ada adabnya ya guys ya. Jadi tidak asal kamu punya mobil bagus yang mampu berlari kencang terus kamu ugal-ugalan gitu ya. Jadi ya kita harus tetap mengutamakan keselamatan ketika berkendara. Ya, ini steeringnya sangat ringan sekali ya, dan juga kerasa banget suspensi khas kendaraan-kendaraan yang dikeluarin Jeep ya, itu empuk banget, bener-bener kayak mobil Amerika. Kendaraan ini juga dilengkapi oleh auto stop start engine ya, jadi kalau pas kalian berhenti gini dia engine-nya akan secara otomatis berhenti untuk menghemat konsumsi BBM ya. Tapi kalau kalian nggak suka, misalnya kalau kalian kepanasan gitu, nggak mau mesinnya berhenti, kalian bisa mendeaktif fitur ini dengan menekan tombol A dengan lingkaran panah ini ya. Nah, kalau kita ini off-in, nanti mesinnya akan tetap berhenti walaupun mesinnya tetap nyala walaupun mobilnya berhenti ya. Nah, kita udah sampai nih. Nah, gua mau kasih tahu fitur satu lagi, rem tangan ya. Rem tangannya ini elektrik, jadi tinggal di pull aja kayak gini. Nah, itu udah aktif ya. Dan kalau mau ngelepas rem tangan tinggal ditekan. Nah, itu tadi review gua tentang Jeep Compass Trailhawk keluaran tahun 2021 ya. Stay tune terus di channel Pelancong Nekat karena gua akan review mobil-mobil yang ada di Amerika. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like and share, sama lu kasih komen tentang mobil apa yang pengen gua review. Jadi rasa penasaran kalian tentang mobil Amerika terobati. Oke, sekian dulu dari Pelancong Nekat. Sampai jumpa lagi di channel selanjutnya. Ciao.